Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah turunnya Al-Quran. Inilah kisah pertama kali turunnya Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad SAW menjelang 40 tahun, dia senang mengasingkan diri untuk beribadah ke Gua Hira. Lalu ia permisi kepada istrinya, yaitu Khadijah, untuk bermukim ataupun bertempat tinggal ataupun beribadah di Gua Hira dengan membawa bekal yang dibekali oleh istrinya, yaitu Khadijah, dengan roti gandum dan air. Beliau pergi ke Gua Hira, kira-kira jaraknya, yaitu di kota Mekah, kira-kira jaraknya 2 mil dari kota Mekah, yaitu satu gua yang tidak terlalu besar panjangnya, yaitu kali 1,5 hasta. Beliau mengasingkan diri ini adalah termasuk satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika usia beliau 40 tahun, sudah nampak tanda-tanda kenabian kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW bermimpi. Mimpi Muhammad adalah 40 tahun kemudian Nabi Muhammad ada bermimpi suatu cahaya yang membuktikan itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bermukim ataupun beribadah di dalam Gua Hira itu, datanglah seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, datang mendatangi oleh Nabi Muhammad SAW di dalam Gua Hira. Lalu dia menyapa kepada Nabi Muhammad, "Iqra, baca olehmu. Saya tidak pandai membaca." Kemudian datang lagi Jibril yang kedua kalinya, "Iqra ya Muhammad, baca olehmu hai Muhammad. Ma'ana biqori, saya tidak pandai membaca." Sehingga yang ketiga kalinya turunlah di situ ayat yang pertama kali diturunkan, yaitu surah Al-Alaq sampai 5 ayat. "Iqra ya Muhammad, saya tidak pandai membaca," kata Muhammad. Turunlah ayat di situ, yaitu surah Al-Alaq 5 ayat. Kemudian pulanglah Nabi Muhammad ke rumahnya dengan mendatangi istrinya, yaitu Khadijah. "Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku." Setelah itu Khadijah menyelimuti oleh Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW merasa demam. Rasulullah SAW menceritakan kepada istrinya Khadijah, "Sungguh aku mencemaskan diriku sendiri." Kemudian Khadijah menenangkan suaminya, lalu berkata ia, "Demi Allah, selamanya tidak akan menghinakan engkau. Sesungguhnya engkau selalu sesungguhnya engkau menyambung tali persaudaraanku." Kemudian lalu menanggung orang yang kesusahan. Kemudian lalu menghormati tamu dan membantu derita orang yang membela kebenaran. Khadijah bin Khalid membawa Rasulullah untuk memenuhi Warqah. Warqah adalah penganut Nasrani yang taat pada zaman jahiliyah dan buta. Yang mengomentarinya adalah Nahmus. "Andai saja aku masih muda pada saat itu, andai saja aku hidup pada saat itu, tidak akan kubiarkan kamu," katanya kepada Rasulullah SAW. Warqah pun meninggal setelah itu, setelah turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW turun ke gunung. Berapa lama turunnya wahyu? Kemudian ada yang mengatakan wahyu itu turun 2 tahun, sebagian lagi ada yang mengatakan 2 bulan, kemudian ada yang mengatakan 40 hari, hingga mengatakan 3 hari saja. Kemudian Rasulullah SAW
Berapa lamakah berhentinya wahyu? Namun berhentinya wahyu itu memang benar adanya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahyu dalam beberapa waktu tidak turun. Kemudian Nabi Muhammad sampai gelisah dan Nabi Muhammad merasa sedih merenungkan itu, sehingga turunlah ayat yang terakhir kepadanya, pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Dan itulah ayat yang paling terakhir turun, yaitu adalah di Mekah, kemudian di Madinah. Al-Quran turun secara berangsur-angsur, yaitu ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu Al-Quran dibagikan ataupun mewaratkan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Selama itu Al-Quran difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan yaitu 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Demikianlah turunnya Al-Quran secara singkat, yang merupakan awal dimulainya asal kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimiliki Al-Quran dan mukjizat yang luar biasa. Sampai di sini dulu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.